Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan singkat pagi hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pelita bagi kaki kami melangkah sepanjang hari ini. Dan Engkau Tuhan yang bekerja dan berbicara kepada kami melalui setiap sabda yang diperdengarkan kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya sama-sama diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, teristimewa bersama dengan kita. Ada Bapak Ketua STT Kataros, Bapak Pendeta Dr. Adol Bastian Butar-Butar MTH. Ada Bapak Ibu para dosen, Wakit 1, 2, 3, para pengurus di STT Kataros, termasuk pengurus Yayasan Yosafat yang menaungi STT Kataros kita yang tercinta. Dan juga selamat bergabung Bapak Ibu, rekan alumni dan beberapa mahasiswa baik di Kataros atau di beberapa STT yang tergabung di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, saya siap membawakan renungan singkat pada pagi hari ini yang saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini saya konsep dengan satu tema, membangun pondasi hidup di atas batu karang. Membangun pondasi hidup di atas batu karang. Dari satu kata kunci yang firman Tuhan tadi telah kita dengarkan bersama-sama, ada satu kata, yaitu batu. Saya mau kita lihat dalam Alkitab Persi Borneo, ini ada unsur bahasa Dayaknya, termasuk beberapa bahasa Banjar. Kalau dalam Alkitab Persi Borneo, APB ya, kalau di Alkitab, kalau kita lihat Alkitab dalam berbagai versi, Alkitab Persi Borneo. Dalam Alkitab Persi Borneo, penjelasan batu di situ, saya bacakan dulu di ayat 25, hujan mencurah, banjir melimpah, dan angin kencang melanda, tetapi rumah itu tidak runtuh karena berasaskan batu. Jadi ada bahasa Melayunya banyak, karena Banjar itu kan sama Dayak itu unsur Indonesia Melayunya itu tinggi, jadi agak mudah kita mengerti. Berasaskan. Kalau kita kembali kepada kamus terjemahan bahasa Indonesia, kata asas di situ tentunya kita pernah sama-sama tahu, sama-sama pernah baca, atau mungkin lihat atau dengar, yaitu sesuatu pandangan, sesuatu pijakan, sesuatu patokan, sesuatu yang menjadi dasar, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Artinya, tunggal. Tidak ada dasar lain, tidak ada pandangan lain, tidak ada paham yang lain. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita semua gereja Tuhan atau sebagai orang percaya, baik bagi kita yang hadir lewat Zoom ini secara live, ataupun yang mendengarkan ketika nanti sudah di-share di berbagai media sosial, Bapak Ibu yang melihat nanti konten ini, baik di YouTube, baik di Facebook, atau di media sosial yang lain, mungkin ini bisa mengingatkan kita kepada satu pertanyaan. Apakah dalam hidup kita
sudah hanya only memiliki satu asas tunggal dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan di zaman akhir ini, di mana tanda-tanda sudah mulai terjadi digenapi satu-satu, baru kita mulai agak dilonggarkan dari pandemi COVID-19 sehingga kita mulai bisa bertemu dan lain sebagainya. Tetapi mulai muncul lagi gempa. Sama seperti yang terjadi di kota Tarutung dan beberapa kabupaten di Sumatera Utara, daerah Tapanuli, Humbang Hasundutan, dan lain-lain yang terdekat. Padahal itu daerah Tapanuli adalah terkenal dikatakan daerah tanah berbatu. Tetapi kenapa terjadi gempa? Nanti saya hubungkan nanti dengan ilustrasi mengenai batu karang. Saya ambil nanti contohnya dari kepulauan daerah Maluku dan juga daerah Papua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ini, kalau kita lihat kepada perikop pembacaan terjemahan baru tadi Alkitab, ada dua digambarkan di situ mengenai bagaimana gambaran batu dasar atau asas kita atau pondasi hidup kita. Yang pertama membangun di atas pasir, dan yang kedua membangun di atas batu. Membangun di atas pasir tentunya ini adalah gambaran kerohanian, di mana kita mengikut Tuhan ini boleh dikatakan saya mau berkata 90% karena manusia. Beberapa fakta yang sama-sama kita lihat di pelayanan atau di mana kita berada dalam ruang lingkup keimanan atau kekristenan, cenderung iman manusia dibawa kepada ketokohan. Nama besar, nama lembaga. Lembaga itu perlu, ketokohan itu perlu, tetapi jangan kita pernah menjadikan kebesaran nama seseorang atau kehebatan, keterkenalan daripada nama sebuah lembaga, termasuk nama lembaga gereja di dalamnya, menjadi patokan asas tunggul yang terutama dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau orang percaya. Di sini yang banyak salahnya. Survei sebenarnya bisa kita lihat, ini survei kasat mata lah. 90% banyak orang percaya terbawa atau digiring kepada hal itu. Maka ketika terjadi sesuatu hal yang katakanlah bisa tidak seperti yang tertulis di dalam Roma pasal 5 akan bisa membuat manusia kecewa. Artinya tidak hanya berharap kepada Tuhan. Roma pasal 5 berkata berharap kepada Tuhan tidak kecewa, tapi berharap kepada manusia bisa kecewa. Makanya banyak beberapa saudara-saudara kita bahkan berpaling kepada iman yang lain karena hal seperti itu. Sekalipun musuh menyerang kita kiri kanan muka belakang, sekalipun tidak ada pengharapan seperti Mazmur berkata kiri kanan muka belakang, ketika kita punya satu pergumulan, gunung masalah, gunung persoalan, tetapi penulis Mazmur berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Kenapa dikatakan ke gunung? Gunung itu melambangkan batu. Batu apa? Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, engkau perlindunganku. Aku melayangkan pandanganku ke segala arah. Kalau kita lihat dalam beberapa versi, kiri kanan muka belakang. Lalu akhirnya merujuk kepada melihat kepada ke atas, ke gunung, melambangkan hanya kepada Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, khususnya para calon-calon hamba Tuhan, adik-adik saya yang sedang menimba ilmu. Ketika nanti sudah ditempatkan, lalu terjun dalam pelayanan, marilah kita membawa setiap jiwa, setiap orang dalam setiap pemberitaan Injil atau firman Tuhan yang kita bagikan, merujuk kepada satu batu karang yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada sesuatu yang panah di dunia ini. Di beberapa terakhir ini kami mengalami hal yang sama, tapi puji Tuhan. Tuhan membawa kami untuk hanya memandang kepada Tuhan. Tidak kepada kebesaran nama manusia. Tidak kepada satu lembaga.
Lalu dibawa Tuhan kami kepada satu langkah di mana kami ada saat ini. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang memimpin dan membawa kami sampai pada saat ini. Ini dalam hal pelayanan. Termasuk juga dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya ada di tempat lain. Kalau ditanya-tanya kenapa saya ada bersama dengan Bapak Ibu dalam keluarga besar STT Kataros. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan pernah ada di tempat ini. Tapi karena Tuhan yang memimpin membuka jalan, maka selanjutnya Filipi 1 ayat 6, maka Tuhan akan meneruskannya sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali ke kata batu tadi. Apa asas hidup kita? Apakah ada selain nama Tuhan Yesus, ada lagi asas yang lain dalam kehidupan kita? Ini yang mungkin perlu menjadi renungan singkat bagi kita pada saat ini. Sebagai ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi. Itu daerah beberapa kabupaten. Di daerah Tapanuli ada Humbangan Sundutan, Toba, Kabupaten Samosir, dan Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah. Memang itu daerah berbatu. Makanya pertanian terbatas. Tetapi bisa kita lihat ketika terjadi gempa tektonik, apa yang terjadi? Terjadi pergeseran lempengan kerak bumi di bawah. Dan kedalaman itu, gempa yang terjadi, itu tidak dalam, hanya 10 km ke bawah. Biasanya kalau gempa itu bisa sampai 50 km, 100 km ke bawah. Tapi ini cuma 10 km. Berarti bisa jadi itu batu, tetapi ada rongga-rongga. Mungkin, ini langsung saya hubungkan dengan asas kita, pandangan kita, iman kita, keimanan kita. Oke, merujuk kepada satu batu penjuru, batu karang namanya Tuhan Yesus. Bisa jadi. Tapi apakah seluruh asas pandangan iman kepercayaan kita sudah 100% kepada batu karang yang teguh merujuk kepada satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus? Jangan-jangan ada lubang. Jangan-jangan ada kerenggangan di antara satu batu dengan batu yang lain. Maka ketika terjadi goncangan, maka akan terjadi penyesuaian untuk menutupi yang kosong itu. Itulah namanya kalau gempa tektonik. Mengisi kekosongan yang terjadi di satu rongga atau lubang di antara bebatuan. Dalam lapisan batuan di pusat bumi, di dalam tanah ini, sering dikatakan lempengan. Bisa jadi kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa jadi kita seorang yang terlibat dalam pelayanan penginjilan dan lain sebagainya. Apakah mungkin masih ada rongga-rongga yang bisa menjadi celah daripada setan bisa menggagalkan rencana Tuhan, maksud Tuhan, agar kita menjauhkan diri kita dari iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kata batu di situ yang berongga-rongga seperti dasar lempengan di daerah Tapanuli sana tadi, merujuk kepada lapisan bumi. Ketika masih ada rongga-rongga lalu terjadi pergeseran melalui gempa tektonik. Dan itu bukan hanya di daerah Sumatera Utara secara khusus, itu ada di sebagian besar dunia ini. Termasuk di daerah Jepang, itu lempengannya itu masih akan terjadi penyesuaian-penyesuaian ke depan. Makanya sering dikatakan Jepang itu adalah salah satu negara yang potensi gempanya itu paling tinggi sedunia. Rentan gempa mereka itu sangat tinggi, persentasenya sangat tinggi. Baru di bawahnya lah Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana supaya lempengan-lempengan dalam kehidupan kita, batu karang, firman Tuhan, yang sudah mengisi kehidupan kita tidak ada lagi rongga-rongga kita, maka perlu kita jadikan asas kehidupan kita. Iman kita hanya berpusatkan kepada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bawa lagi kita kepada satu ilustrasi, yaitu tentang batu karang. Saya teringat sewaktu pelajaran saya SMA, saya dulu SMA Negeri 1 Balige, Kabupaten
Toba. Waktu pelajaran biologi saya terkejut pada saat itu. Karena pemahaman saya sampai saya belajar pada saat itu bahwasanya batu karang itu ya batu benda mati. Tetapi rupanya dikatakan batu karang itu adalah satu makhluk hidup. Ada 3 jenis makhluk hidup. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuh-tumbuhan. Maka batu karang itu masuk kepada kelompok tumbuh-tumbuhan. Jadi bukan seperti batu mati, batu gunung, batu belas seperti yang kita biasa lihat. Maka di beberapa daerah, bukan di semua, di beberapa daerah, ada pinggiran Papua, ada daerah Maluku, dan beberapa daerah juga termasuk di pinggiran Kepulauan Sumatera dan Kalimantan ini. Ada dia batu karang yang masih hidup. Jadi dia ada di pinggir pantai. Ada di antara air laut, tetapi ada juga dia masuk ke daratan. Maka ketika satu pulau, satu daerah itu, ada batu karang itu, lalu kita datang 1 tahun lagi ke situ, maka akan terjadi peninggian, pembesaran, perkembangbiakan daripada batu karang itu. Katakanlah tambah 1 meter. Maka di beberapa daerah yang memang ada masih terdapat batu karang yang masih hidup, maka kalau kita langsung membangun di atasnya, maka itu bisa melululantakkan rumah. Contoh kalau lantainya, maka itu bisa terjebol lantainya. Jadi kalau hanya lantai, masih mending. Tinggal kita tempel, tinggikan, atau kita matikan dulu batu karangnya kalau sanggup, sampai ke dasar-dasarnya. Tapi bagaimana kalau pondasi, cakar ayamnya, atau selopnya? Selopnya bisa dipatahkannya. Cakar ayam, pondasi cakar ayamnya bisa diungkitnya. Jadi bisa membahayakan bangunan kalau membangunnya itu pas-pasan, tipis di atas daripada batu karang yang masih hidup. Itu kalau orang membangun di daerah-daerah seperti itu biasanya akan menimbun. Paling tidak 1 meter, 2 meter di atas batu karang tertinggi. Kalaupun dia hidup, karena diperkirakan dia akan bertambah tinggi maksimal itu 2 meter. Jadi kalau dia bertambah 1 meter atau 2 meter, lalu ada bangunan di atasnya, maka tidak akan sampai merusak bangunan. Walaupun masih ada kemungkinan, karena nggak tahu kita dia mengembang kemana. Artinya apa? Apakah kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus atau Allah kita yang sebut, kita bilang, panggil Allah Tritunggal, hanya sekedar menjadi sosok benda mati dalam kehidupan kita atau seperti batu karang yang sudah mati? Kalau kita jadikan Tuhan Yesus itu tidak berkembang di dalam kehidupan kita, maka dia tidak bisa bekerja, maka dia berkata, kalau Anda tidak angkat tangan, maka saya angkat tangan. Lu nggak mau angkat tangan, giliran gua angkat tangan, kata Tuhan Yesus dalam bahasa sehari-hari. Tetapi kalau kita menjadikan hidup kita dengan menjadikan Tuhan Yesus benar-benar sebagai asas tunggal, falsafah pandangan kehidupan kita, maka segalanya akan berkembang, bertumbuh. Bertumbuh akan pengenalan akan Tuhan, bertumbuh akan iman, bertumbuh dalam mengasihi, bertumbuh dalam pengenalan melalui kebenaran firman, bertumbuh dalam hal beribadah, bertumbuh dalam pelayanan, bertumbuh dalam kasih akan saudara-saudara dan lain sebagainya. Jadi batu karang itu selalu bertumbuh, berkembang. Ada pilihan pada kita. Kita mau jadikan Tuhan Yesus itu sebagai dasar hidup kita hanya sebagai slogan, Tuhan itu nggak pernah bisa paksa. Tapi kalau kita jadikan Tuhan Yesus itu sebagai batu karang yang teguh, maka dia akan bertumbuh, berkembang, berkarya dalam kehidupan kita, bekerja dalam kehidupan kita, menyampaikan kita sampai pada panggilan Tuhan sesuai dengan rencana yang telah Tuhan tetapkan kepada kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang terjadi di Tapanuli Utara, Tarutung dan sekitarnya, ini bisa menjadi introspeksi bagi kita bagaimana supaya kita lebih berjaga-jaga lagi dalam menyambut kedatangan Tuhan yang memang kita nggak akan tahu. Tetapi kalaupun itu harus terjadi,
tetapi kita akan siap berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan. Tetapi selama kita masih hidup, Tuhan anugerahkan, berarti ada maksud Tuhan supaya kita boleh memperluas pekerjaan Tuhan melalui bidang-bidang di mana kita bisa berkarya, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Dalam bahasa Batak Toba, ini yang terakhir saya sudah mau selesai bahasa Batak Toba. Dalam terjemahan bahasa Batak Toba itu kalau kata batu, dia nggak hanya mengungkapkan batu, tetapi langsung berkata batu mamak. Beda dalam versi terjemahan baru. Saya bacakan dulu dalam bahasa Batak Toba. Asa nau begihata kijala diulahon, si patudo sumai itu halak nama roha, na paulihon bagasna di atas batu mamak. Artinya apa? Dia nggak berkata di atas batu saja. Di atas batu mamak. Batu mamak na togu. Hodolom bulo buki. Alkitab versi Batak Toba langsung berkata lengkap. Batu penjuru, batu karang, atau batu mamak. Bahasa Bataknya batu mamak. Dalam versi bahasa Batak Toba menjelaskan. Paulihon bagasna di atas batu mamak. Membangun pondasi kehidupan di atas batu karang. Batu karang yang teguh. Merujuk kepada yang namanya satu pribadi. Tuhan Yesus Kristus. Mari kita Bapak Ibu Saudara di zaman yang mungkin akan semakin sulit ke depan. Mudah-mudahan semakin baik dengan kita gereja Tuhan. Semakin banyak berdoa untuk bangsa dan negara kita. Supaya tidak lagi terjadi kejadian-kejadian seperti yang terjadi Sabtu malam. Ratusan jiwa korban hanya karena satu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Maka kita melihat betapa kasihan jiwa-jiwa itu meninggal tanpa mendengarkan firman Tuhan. Maka marilah kita semakin giat memberitakan firman Tuhan. Dan salah satu media sosial adalah menjadi perpanjangan jalan Tuhan dalam percepatan pemberitaan firman Tuhan di zaman akhir ini. Melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Jadi marilah kita gunakan media sosial kita, jari tangan kita, bukan hanya melihat apa yang kita suka. Tetapi mari kita saling share, berbagi. Apalagi, Doa Fajar kita ini ada channel YouTube kita. RPKM Ministry. Ada pemberitaan firman, ada ibadah, dan lain sebagainya. Marilah kita share sebanyak-banyaknya. Biarlah mungkin hanya bagian tubuh yang kecil jari tangan kita ini, tapi bisa memperluas pekerjaan Tuhan. Bisa semakin memperkuat pemberitaan tentang batu karang yang teguh yang adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pilihan ada pada kita. Tapi saya percaya semua kita yang tergabung di JOM ini, dan yang mendengarkan melalui media sosial nanti setelah di-share, kiranya semuanya kita sama-sama diberkati Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai batu karang yang teguh dalam kehidupan kita. Apapun masalah persoalan yang terjadi, tidak membuat kita lemah, dan kita tidak lebih bergantung kepada kelembagaan, kepada pribadi, kepada ketokohan manusia, tetapi berasaskan asas tunggal hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami sudah dengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan boleh memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang memberitakan, baik kami semua yang mendengarkan melalui JOM meeting ini Tuhan, Doa Fajar ini, termasuk juga nanti bagi Bapak Ibu saudara-saudara kami Tuhan, yang akan mendengarkan melalui media sosial, baik channel YouTube, ataupun nanti melalui Facebook ya Tuhan. Biarlah mereka juga ketika mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh mencari satu pribadi yang bisa membawa mereka kepada keselamatan yang teguh, yaitu batu karang yang teguh, yaitu batu penjuru yang teguh, yaitu Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, syukur Tuhan, haleluya. Amin. Saya kembalikan. Terima kasih.
Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan setiap doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Hosiana. Sebelum itu kita menaikkan pujian segala yang kupinta dan refnya saja. Selamat pagi semua, shalom. Selamat pagi, shalom. Semua semuanya, shalom. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersungguh-sungguh menaikkan setiap doa-doa permohonan kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalamnya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Kita akan berdoa pertama untuk Yayasan Filsafat Indonesia di bagian A secara bersama-sama. Yang pertama, kita berdoa untuk pembina, ketua, dan pengurus yang ada. Kita berdoa yang kedua untuk program-program yang sedang direncanakan maupun yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, kita berdoa biarlah Yayasan Filsafat Indonesia tetap setia menaungi STT Kataros Indonesia Bekasi. Mari kita berdoa secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus yang baik, kepada kami Tuhan pada pagi hari ini dalam persekutuan kami menaikkan setiap doa permohonan kami di hadapan Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang berkenan Tuhan sampai kami pada pagi hari ini. Oleh sebab itu dalam doa kami Tuhan, kami membawa Tuhan kepada Tuhan Yayasan Filsafat Indonesia Tuhan. Kami berdoa bersama-sama setiap pengurus yang ada di dalamnya Tuhan. Kami berdoa untuk pembina, ketua, dan pengurus yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan terus memberikan kesatuan hati Tuhan dalam menjalankan
bagian B yang disuruh berdoa untuk nomor 1, 2, dan juga yang di ruangan kita berdoa kembali untuk untuk mahasiswa PPL di berbagai daerah yang saat ini sedang menjalankan praktek. Kemudian kita berdoa untuk perekrutan dan penerimaan mahasiswa baru, baik program studi S1 maupun program studi S2. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bersama-sama ketika jalan kulalui.
memberkati adik-adik kami Tuhan yang sedang melaksanakan PPA Tuhan, berbagai daerah-daerah Tuhan Yesus, dalam proses yang mereka hadapi Tuhan, dalam pelayanan mereka biar Tuhan bercampur tangan Tuhan, dan biarlah mereka setia melayani Tuhan sendiri Tuhan, dan biarlah di tempat pelayanan mereka Tuhan, mereka boleh menjadi garam dan terang dunia, mereka boleh menjadi berkat di tempat di mana mereka di tempat Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah bersama dengan mereka, sehingga mereka kuat Tuhan Yesus menjalani setiap proses pembentukan yang mereka jalani di sana Tuhan. Terima kasih Yesus, kami kembali berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk perekrutan dan juga penerimaan mahasiswa baru Tuhan, baik program studi S1 maupun S2, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Kau menggerakkan anak-anak di luar sana Tuhan Yesus, untuk mau mereka dibentuk, dididik, dan diperlengkapi menjadi hamba Tuhan di STT Kataros Indonesia Bekasi Tuhan. Dan kami berdoa biar setiap alumni yang ada baik maupun mahasiswa yang ada biar boleh mereka kami semua tergerak Tuhan, untuk kami boleh menyampaikan STT Kataros Indonesia di luar sana Tuhan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami percaya sebagaimana target kami Tuhan, biarlah boleh terpenuhi Tuhan Yesus, mahasiswa-mahasiswa yang datang untuk mau dididik di STT Kataros Indonesia Bekasi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Kita masih berdoa untuk STT Kataros Indonesia Bekasi. Kita berdoa bersama-sama untuk akreditasi program studi S2 Teologi, dan kita berdoa untuk tim penyusun LED. Kemudian yang kedua kita berdoa untuk reakreditasi S2 PAP, dan yang ketiga kita berdoa untuk mitra-mitra STT Kataros Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami berdoa bersama-sama Tuhan Yesus, menyerahkan dalam tangan Tuhan untuk akreditasi S2 Teologi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim penyusun LED Tuhan, biar Tuhan Yesus yang bercampur tangan dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang mereka lakukan Tuhan, sehati sepikir dalam bekerja Tuhan Yesus, dan Tuhan yang berikan kemampuan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami percaya Engkau Allah yang berkarya di tengah-tengah STT kami Tuhan. Begitu juga dengan reakreditasi program studi S2 Prodi PAK Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami percaya Tuhan yang mempermudah semua Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang diperlukan yang dibutuhkan dari Tuhan yang mencukupkan dan Tuhan yang memperlengkapi semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami tetap beriman Tuhan bahwa akreditasi teologi S2 maupun reakreditasi S2 PAK biarlah berjalan dengan baik Tuhan dan mendapat hasil yang terbaik juga Tuhan untuk STT kami. Terima kasih Yesus yang baik, kami juga berdoa menyerahkan mitra-mitra STT Kataros biar Tuhan mereka tetap bersatu hati Tuhan mau untuk tetap bergabung bersama dengan kami, baik juga Tuhan donatur siapapun Tuhan, kami percaya Tuhan yang tetap menggerakkan hati mereka Bapak untuk tetap mau bekerja sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terpuji nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, puji Tuhan. Amin. Selanjutnya kita berdoa untuk bagian C, bangsa dan negara Indonesia. Secara bersama-sama kita berdoa untuk pemerintah yang ada di bangsa kita, dari tingkat pusat sampai pelosok pedesaan, biar Tuhan memberkati dalam mereka menjalankan tugas mereka. Kemudian kita berdoa untuk setiap peristiwa-peristiwa, kasus-kasus yang terjadi di bangsa Indonesia, dan kita percaya Tuhan yang memberkati bangsa kita. Namun sebelumnya kita naikkan pujian ketika ku hadapi.
kuasamu Tuhan. Kami percaya dalam mereka menjalankan tugas pekerjaan yang sudah dipercayakan, biar Tuhan mereka boleh menjalankan dengan hati nurani yang tulus Tuhan. Akan juga Tuhan Yesus dijauhkan dari diri mereka, kehidupan mereka tidak ada berbuat jahat Tuhan. Dan kami percaya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, hanya untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan-golongan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berkarya terus di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus untuk setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di bangsa kami, negara kami Republik Indonesia. Kami bawa di hadapan Tuhan. Bencana alam Tuhan Yesus, kerusuhan di mana-mana kami berdoa. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan kami berdoa Tuhan. Biar Tuhan saja yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Hujan pertobatan tercurah bagi bangsa kami, sehingga masyarakat Indonesia Tuhan banyak yang bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang terus berkarya di tengah-tengah bangsa kami, dan Engkau Allah yang terus mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpuji nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Kembali kita berdoa masih untuk STT kita yang di ruangan. Kita berdoa untuk proses perkuliahan di semester ganjil ini biar boleh berjalan dengan baik, dan juga kita berdoa bersama-sama untuk kebutuhan asrama STT dan juga kehidupan keluarga kita maupun kehidupan pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, kembali kami berdoa menyerahkan tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk proses perkuliahan di semester ganjil ini, biar Tuhan Yesus yang memberkati sehingga tetap terus berjalan dengan baik, dan kami percaya baik dosen yang mengajar maupun kami mahasiswa yang ada, biar kami dapat menjalankan setiap kewajiban dan tugas tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada kami Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan proses pembelajaran kami berjalan dengan baik Tuhan. Segala sesuatu yang kami perlukan, Tuhan yang memberkati. Bahkan kami berdoa untuk Bapak Ibu dosen kami yang mengajar kami, biar Tuhan beri hikmat, Tuhan kemampuan, kepintaran, kecerdasan kepada Bapak Ibu dosen kami sehingga mereka mengajar sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami mengerti setiap apa yang disampaikan, bahkan juga Tuhan menjadi pelajaran dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang kami juga tetap berdoa dalam tangan kuasa-Mu untuk kebutuhan di asrama Tuhan. Kami percaya kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan telah memberkati, dan kami percaya selanjutnya tetap Tuhan memberkati, Tuhan tetap pelihara kehidupan kami. Kami tidak kekurangan, kami tidak kelaparan, sebab Tuhan yang menjamin kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya kebutuhan bersama kami Tuhan yang memberkati, makan di rumah kami Tuhan yang memberkati, bahkan juga kebutuhan pribadi kami, dan semua boleh tercukupi Tuhan. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kekurangan Tuhan, sebab kami percaya Engkau ada yang bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam tangan kuasa kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan menggerakkan setiap donatur kami untuk tetap terbeban menolong kami di asrama. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa dalam tangan kuasa-Mu kehidupan keluarga kami yang terpisah jauh dengan kami Tuhan. Kami percaya kehidupan mereka tetap Tuhan sertai, tetap Tuhan jaga, tetap Tuhan pelihara pekerjaan orang tua kami, pekerjaan saudara-saudara kami Tuhan. Di darat maupun di laut, biar Tuhan yang memberkati semua Tuhan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala mara bahaya ketika mereka bekerja Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus kesehatan terus menjadi bagian hidup mereka, dan dari tempat yang kami berdoa ketika Tuhan mendapati keluarga kami yang sakit, biar Tuhan yang sembuhkan dengan kuasa bilur-bilur Tuhan, dan kami percaya makanan minuman obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan dapat membantu proses pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang juga berdoa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga kami yang mungkin Tuhan belum mengenal Engkau. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang menggerakkan kehidupan mereka, dan jangan keraskan hati mereka Tuhan, sehingga mereka mau bertobat kembali kepada jalan kebenaran-Mu dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan juga menjadi milik bagian keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan kami tetap setia mengiring Engkau, kami tetap setia menjalankan setiap pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, dalam tangan kuasa-Mu kami berdoa dengan sepenuhnya Tuhan. Haleluya, amin. Jika ada doa tambahan, kita berdoa bersama-sama untuk bencana alam gempa yang ada di Tarutung Utara, biarlah Tuhan yang Tapanuli Utara, gempa yang ada di Tapanuli Utara, kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan yang tolong anak-anak Tuhan yang ada di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, kami dari tempat ini berdoa menyebutkan bersama untuk saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli Utara Tuhan, yang saat ini mengalami bencana alam gempa Tuhan. Kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau Allah yang menolong
membutuhkan pertolongan yang daripada-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar Tuhan yang menolong kehidupan mereka di sana, mereka mungkin yang sakit, biarlah Tuhan yang sembuhkan Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka butuhkan Tuhan yang cukupkan semuanya Tuhan Yesus. Dan biarlah gempa segera berakhir Tuhan dan mereka bisa hidup normal kembali seperti sedia kala Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa menyerahkan dalam kuasa-Mu, biarlah korban-korban ini Tuhan tetap setia dan beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Masih ada doa tambahan? Pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di Zoom, jika ada doa tambahan dipersilakan. Mungkin bisa kita berdoa untuk rencana pewisudan Desember STT Kataros ya, bulan Desember. Terima kasih. Sekedar mengingatkan. Dan tahapan akhir. Kita berdoa untuk wisuda yang akan dilaksanakan di bulan Desember nanti, biar boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa untuk wisuda yang akan kami laksanakan pada bulan Desember nanti. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang sudah kami rencanakan di hari-hari nanti Tuhan, boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya semua panitia yang sudah dipilih, dan Tuhan Yesus kami berkati sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan. Dan kami percaya acara dan acara berjalan dengan baik dan tidak perlu apapun apa yang kami butuhkan, semuanya Tuhan cukupkan Bapa. Dan kami berdoa juga untuk semua mahasiswa maupun dosen-dosen, biarlah Tuhan yang berpartisipasi dengan baik semua di dalamnya Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, dan kami percaya wisuda kami Tuhan dapat berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, puji nama Tuhan. Amin. Masih ada lagi dari Bapak Ibu, saudara-saudari, doa tambahan? Jika sudah tidak ada, kita akan menutup ibadah kita dan yang akan membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Dipersilakan kepada Bapak Ketua. Namun sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Banyak perkara.
dipersilakan kepada Ibu Lena untuk membawa kita dalam doa penutup dan doa berkat. Sekali lagi dipersilakan kepada Ibu Lena untuk membawa kita dalam doa penutup dan juga doa berkat. Baik, mari saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri dengan bersyukur pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan untuk doa fajar kami ya Tuhan, yang kami boleh lewati, dan biarlah firman yang boleh ditaburkan untuk bekal kami sepekan ini ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Karena itu, saudara-saudaraku, arahkanlah hati kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama putranya, Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kita berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Amin. Izin juga keluar Pak Ketua dan Masuk ke live. Bapak dosen, Bapak Ibu semua. Nah, iya, tunggu. Mau keluar kah? Iya. Tuhan berkati Pak Edward dan semuanya. Oke. Iyalah, sudah lagi di jalan itu orang.